Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita panen tempat Mas Arif, blok 4 39 nomor 4. Kali ini Mas Arif juga mengalami kecelakaan gara-gara ganjel dari kincir itu terlepas sehingga kincirnya mati dan tidak diketahui. Nah, udangnya tiba-tiba paginya sudah pada ngapar, terus laporan kalau ini minta dipanen, sehingga tadinya mau dibesarkan udang ini karena tebalnya juga sudah tidak lumayan banyak, namun ada kendala di kematian kincir sehingga udang harus dipanen hari ini juga. Sehingga harus dikeringkan air supaya bisa diambil udang yang di dalam tambak ini. Nah, udangnya juga udah lumayan besar ini sebenarnya, namun masih bisa lebih besar lagi karena tidak ada kendala lain sebenarnya. Kalau yang di tambak sebelahnya udah dipanen terlebih dahulu. Ya, rekan-rekan, mari kita saksikan video bersama-sama.
Ya, udang ini sebenarnya udah cukup besar ya. Namun karena panen ini mendadak, nah, jadi harus diangkat ya. Jempol gitu. Iya, Mang Sultan menjadi tim atas untuk menarik. Di situ ada Pak Haji dan teman-teman, ada Pak RT untuk melakukan panen seperti ini membutuhkan banyak kawan atau banyak teman untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan apalagi ini panen mendadak ya, panen mendadak ini cukup, kalau orang Jawa itu gupek karena belum seharusnya, tapi minta diangkat. Timbul menjadi langsir tim, dan yang lainnya ada yang leles, yang di bawah itu ngapar, artinya dia harus diambili, karena kalau sudah terlalu kering begini tambak sulit untuk dijala, tapi yang masih di tengah masih bisa. Yuk, penuangan demi penuangan. Wow, cukup bagus dan cukup banyak. Kita lanjutkan menyaksikan videonya. Awas api. Tadi aja masih ikut. Ya, ini karena panen mendadak ya, jadi esnya belum siap. Jadi ini baru datang. Nah, es yang ada itu tadi ngambil sendiri di lapak. Mas Arif menyiapkan tempat.
ya timbul menyambut tali untuk supaya bisa disandarkan. Ya, mulai dituangkan, tim proses juga mulai bergerak. Mudah-mudahan tidak ada kendala ataupun tidak ada banyak yang rusak, karena ini panen mendadak, artinya pasti ada masalah di udang itu kalau sudah seperti ini, walaupun mungkin tidak fatal. Ya, penirisan, penuangan dilakukan oleh tim lapak ya. Ini diambil oleh lapak CPP Group. Ya, tenaga ahli telah menyiapkan teman-teman dan tenaganya untuk menyelesaikan atau mengeksekusi udang-udang ini. Ya, sambil dilakukan pemilihan mana yang ada masalah atau agak rusak ya, karena biasanya masalah-masalah seperti ini timbul di saat sudah di atas. Jadi ada sebagian mungkin yang molting, ada sebagian yang putih, atau sebagian yang patah kepala itu diambili. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk dimasak sendiri atau dijual ke tempat lain. Tapi kalau untuk bahasa yang sudah tidak layak jual, tapi kalau sebenarnya kalau dikonsumsi masih nggak ada masalah, karena udang itu masih bagus. Cuman molting itu empuk, jadi kulitnya itu lembek. Jadi kalau panen mendadak begini kan tidak bisa disetting supaya udang ini keras. Jadi kan ada cara-cara tertentu. Bila udang itu biar keras kulit, itu bisa dulu dikasih kapur-kapuran dan atau mineral supaya kulit itu keras atau bagus. Tapi kan ini panen mendadak, jadi kesiapan akan itu tidak ada. Begitu kincir cepat, pagi udang udah di atas semua. Sebenarnya Mas Syarif ini tidak keluar rumah, cuman ya tidur. Mungkin karena suara kincir masih terdengar, dia masih santai. Nggak taunya gara-gara kayu sekecil itu untuk ganjal itu terlepas, udang setambak harus diangkat. Ya, ini sebenarnya untuk pengalaman teman-teman semua supaya diakal bagaimana semua ini tidak akan terjadi kepada kalian. Ya, tim lapak terus menggoyangkan tanggok dan memilih-milih udang yang kira-kira masih masuk atau tidak. Maaf, ini di pantai ya, jadi angin laut cukup kencang. Mudah-mudahan Anda semua tidak terganggu dengan suaranya. Ya, karena juga ini mungkin tadi es kan hanya ngambil, jadi tidak bisa sebanyak biasanya untuk membuat pengejusan. Jadi secara kestandaran mungkin saat itu yang untuk ngejus itu kurang, jadi kurang maksimal dari hasil pengejusan. Itu kan tujuannya supaya udang mati dalam dingin, supaya warna tidak berubah, kulit udang masih cerah dan dilihat kelihatan segar. Namun apa daya, di saat
di sini tidak ada kendaraan lain selain motor roda berdua atau speedboat atau etek atau klotok, artinya kendaraan air. Jadi nggak ada kendaraan roda 4 yang memudahkan untuk membuat pengambilan es ini lebih cepat. Ya mohon dimaklumi, kita ini di pedalaman, bukan di kota ya. Kita di daerah pinggiran Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir Bumi Pratama Mandira. Tepatnya adalah Ek Wahyuni Mandira. Dulu perusahaan sangat besar di sekitar ini, yang dinaungi oleh pertama itu Gajah Tunggal Group, yang dilanjutkan oleh CPP dan Sampurna. Nah sekarang kita belajar untuk mandiri, kita olah masing-masing. Ya, Mas Arif membantu proses penirisan sambil ikut pilih-pilih mana yang layak dan mana yang tidak layak, dibantu oleh Om Asih. Ya, Mas Arif mulai melakukan pengambilan sampling ini untuk menentukan jumlah berapa per biji per sekilonya untuk penentuan harga. Ya, tim sampling mulai menghitung, bukan dipilih ini ya, untuk dihitung seluruh total satu persatu supaya bisa dimasukkan ke berapa size udang ini untuk memberikan penentuan harga pada saat sudah ditemukan size. Ya, tim lapak membuat sampel foto gambar untuk dikirim ke Big Boss supaya bisa memutuskan ini mau dihargai berapa. Mempersiapkan penimbangan, teman-teman lapak sudah selesai penirisan disusun dan biasanya langsung ditimbang supaya nah ini es yang dipinggirkan dulu supaya bisa dimasukkan. Ya, penimbangan dimulai. Size ditemukan size 66. Ya, penimbangan dilakukan dan total penimbangan mendapatkan 363 kilo. Ini yang terjual. Nah, yang rusak-rusak tentunya tidak ikut tertimbang karena dimakan sendiri atau dibagi-bagi oleh tetangga kanan kiri. Kiranya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.